tentang JKN, cerita tentang JKN. Yuk teman-teman, kita dengarkan info layanan BPJS Kesehatan. Halo Sobat JKN, selamat datang kembali di Centang JKN. Cerita tentang JKN yuk. Podcast yang tidak hanya menginspirasi tapi juga menjelaskan segala hal tentang jaminan kesehatan nasional secara simpel dan mudah dipahami. Kembali lagi bersama saya Mesa, siap menemani Anda dengan pembahasan menarik dan informatif tentunya. Nah Sobat JKN, pernah nggak sih Anda merasa bingung dengan istilah JKN dan BPJS Kesehatan? Kok kayaknya sering digunakan bergantian ya? Padahal sebenarnya keduanya berbeda loh. Di episode kali ini, kita akan membahas secara detail apa itu JKN dan apa itu BPJS Kesehatan. Kenapa ya secara istilahnya ini sering dianggap sama? Dan apa saja perbedaan dasarnya? Yuk kita simak podcast ini sampai selesai. Jangan kemana-mana ya. Jika kita lihat dari definisinya saja, ini sangatlah berbeda ya sobat. JKN atau kita kenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Selanjutnya, BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum publik yang dibentuk pemerintah bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional terhitung mulai pada tanggal 1 Januari 2014. Dengan adanya JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional ini, maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka pun akan mampu menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya. Lalu bagaimana dengan masyarakat tidak mampu? Untuk mereka yang dirasa kurang mampu, tidak perlu khawatir karena mereka dapat didaftarkan sebagai PBI, penerima bantuan iuran, yang mana akan ditanggung iuran kesehatannya oleh pemerintah. Siapa saja yang menjadi peserta JKN? Peserta JKN adalah seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia. Kepesertaannya JKN sendiri adalah wajib, tidak terkecuali juga bagi masyarakat tidak mampu, karena metode pembiayaan kesehatan individu ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, ngomongin tentang JKN dan BPJS Kesehatan, dalam menyelenggarakan program ini tentunya dari BPJS Kesehatan sendiri memiliki prinsip, yaitu gotong royong, karena dengan gotong royong semua tertolong. Gotong royong di sini dimaksudkan adalah dengan sistem pembayaran iuran per bulannya. Ngomongin tentang iuran, ada beberapa segmen kepesertaan di dalam BPJS Kesehatan. Yang pertama, yaitu ada PPU, yaitu pekerja penerima upah. Segmen ini dapat kita kategorikan seperti karyawan, PNS, TNI Polri, pedagang, investor, pemilik usaha, atau perusahaan atau pihak yang bukan penerima bantuan iuran. Dan yang kedua ada PBPU, peserta bukan penerima upah, yang akrabnya kita sebut sebagai peserta mandiri. Dan selanjutnya yaitu ada PBI, sebagaimana yang telah Mesa jelaskan sebelumnya, yaitu penerima bantuan iuran dari pemerintah. Terkait iuran dari segmen kepesertaan ini, sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, jenis iurannya dibagi menjadi beberapa,
Yang pertama, yaitu iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, dibayar oleh pemerintah daerah. Maksudnya di sini diperuntukkan bagi peserta yang dikategorikan sebagai PBI, penerima bantuan iuran. PBI sendiri terbagi dua. Yang pertama ada PBI APBN yang mana iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat, dan PBI APBD yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah. Selanjutnya adalah iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah, yaitu ada PNS, anggota TNI Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah dan pegawai negeri, dan pegawai swasta. Iurannya dibayar oleh pemberi kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang mereka terima. Untuk jumlah iuran jaminan kesehatan bagi PPU ini, yang mana tadi telah disebutkan, diantaranya ada karyawan swasta, PNS, anggota TNI Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri, maka akan dipotong sebesar 5% dari gaji atau upah mereka per bulannya. Dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerjanya dan 1% dibayar oleh peserta. Pekerja bukan penerima upah atau yang kita sebut sebagai peserta mandiri, sistem iurannya ini dibayarkan berdasarkan kelas rawat yang mereka pilih. Dari BPJS Kesehatan sendiri ada 3 tingkatan kelas rawat. Di antaranya kelas rawat 1 iuran setiap bulannya ada 150.000 per jiwa, kelas 2 ada 100.000 per jiwa, dan kelas 3 ada 35.000 per jiwanya. Nah, iuran ini wajib dibayarkan oleh setiap peserta yang terdaftar di segmen PBPU atau yang kita kenal dengan peserta mandiri. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan ya sobat, bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan penyelenggara JKN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sementara JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah jenis program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan ya sobat, bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan penyelenggara JKN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sementara JKN adalah jenis program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merumuskan berbagai layanan yang diberikan kepada pesertanya. Hal yang menjadi concern-nya adalah bagaimana dalam menjalankan tugasnya BPJS Kesehatan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakatnya. BPJS Kesehatan juga memiliki standar pemberian jaminan kesehatan. Namun demikian, ada layanan yang tidak termasuk bagian BPJS Kesehatan, sehingga biaya yang dikeluarkan pihak rumah sakit tidak bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Adapun layanan-layanan tersebut adalah yaitu penyakit yang terjadi karena wabah atau kejadian luar biasa, perawatan kecantikan dan estetika, perataan gigi, penyakit akibat tindak pidana, penyakit atau cedera akibat sengaja, penyakit akibat alkohol atau ketergantungan obat. Selanjutnya, pengobatan mandul, penyakit atau cedera akibat kejadian yang tidak bisa dicegah, pelayanan kesehatan di luar negeri, eksperimen terhadap pengobatan dan tindakan medis, pengobatan yang belum dinyatakan efektif, pembekalan kesehatan rumah tangga, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, penyakit atau cedera akibat kecelakaan atau hubungan kerja, pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri. Selanjutnya pelayanan kesehatan yang telah di-cover oleh program lain. Dan selanjutnya adalah pelayanan kesehatan yang tidak berkaitan dengan manfaat jaminan kesehatan. Demikianlah beberapa layanan yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan sendiri. Baiklah Sobat JKN, itulah tadi penjelasan tentang perbedaan antara JKN dan BPJS Kesehatan. Sekarang kita jadi tahu bukan bahwa JKN adalah program jaminan kesehatan.
sementara BPJS Kesehatan adalah lembaga yang menyelenggarakannya. Dua istilah ini memang sering dianggap sama, tapi sebenarnya punya fungsi yang berbeda. Semoga informasi ini bermanfaat dan semakin menambah pemahaman Anda tentang program jaminan kesehatan di Indonesia. Dan pesan Mesa, jangan lupa untuk selalu dipastikan terus ya status kepesertaan JKN-nya aktif sobat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Centang JKN kali ini. Kalau ada pertanyaan, saran atau topik yang ingin dibahas di episode berikutnya, silahkan tinggalkan komentar kamu di media sosial kami JKN Solo Raya, yaitu Instagram unofficialnya BPJS Kesehatan Cabang Solo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dukung program JKN. See you!